Kau tolong bilang cintakan tidak. Kau tinggal jawab mau atau tidak. Oh mau atau tidak. Dan sampai sekian berpihak. Lanjut terima dibilang selalu terjatuh di mana bukan kau gak di sini gak sama-sama unik kita satu singgahnya alam saja kau memakai motor jangan sampai keluar turun dari itu mending mengiris di baris di jalan pasti kau bersabar dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sami siap sedanten nggih? Alhamdulillah. Niki saderenge dimulai tensinya ini di pemaparan dulu nggih. Saya sampaikan materi terkait tanda dan gejala hipertensi. Niki klub hipertensi sedanten nggih? Nggih. Ini ada video. Jantung, apa maksudnya ini? Jawab tuh, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Aku mau coba mengadu nasib di dunia pertambangan minyak mentah, tak? Hah? Aku gak ngerti maksud kamu tuh. Maksud aku mau berhenti mompa darah. Aku mau nyoba mompa minyak aja di dunia tambang. Tuh, tugas kamu itu mompa darah, bukan mompa minyak dari perut bumi. Iya, aku tahu, tak? Tapi aku lelah, setiap detik harus mompa darah. Memangnya aku gak lelah harus terus kontrol kalian semua? Tapi tak, aku gak ngerasain apa yang aku alami. Memangnya apa yang kamu alamin? Kamu tahu sendiri kan bos kita hobi makan makanan asin. Akhirnya kadar natrium dalam darah meningkat. Tapi kalian sedikit banget karena bos kita gak suka makan sayuran. Sedangkan natrium itu bersifat menarik air. Akhirnya air dari luar pembuluh darah banyak yang masuk ke pembuluh darah, bikin pembuluh darah jadi penuh dengan air dan natrium. Akhirnya aku harus neken darah dengan kekuatan yang melebihi kemampuan aku. Tak, aku gak mau mati kelelahan. Tak, tuh aku tahu juga kan bos kita ngerokok, tapi gak ada tuh paru-paru kita mengundurkan diri. Tak, kamu harusnya tahu ngerokok bukan cuma merusak paru-paru. Aku juga ikutan rusak gara-gara racun di rokok, pembuluh darah jadi kayak elastis lagi. Ini juga yang jadi penyebab aku harus mompa darah di luar batas kemampuan aku. Kamu tahu kan ini namanya apa? Iya, aku tahu. Ini yang namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi dia punya julukan juga, tak? Si pembunuh dalam senyap. Dan ini yang menjadi penyebab munculnya penyakit seperti stroke dan gagal ginjal kronis, tak? Ya terus kamu maunya gimana tuh? Aku bilang, aku mau mengundurkan diri. Tapi siapa yang bisa gantiin kamu di tubuh ini? Gak ada tuh. Mungkin kamu bisa. Mana bisa, jantung? Aku gak mau tahu mau ada pengganti atau enggak. Aku bakalan tetap pergi dari tubuh ini. Ya udah, terserah kamu. Cuma kamu harus ingat, mau sekeras apapun kamu mencoba, kamu gak bakal bisa pergi dari tubuh ini. Karena kita ditakdirkan hidup dan mati bersama di tubuh ini. Allah. Nggih niku wau obrolan antara jantung sama otak nggih.
Intinya jantung udah lelah mau mengundurkan diri karena hipertensi tidak terkontrol. Soalnya kan kerja jantung berat kalau hipertensi itu, kalau tensinya sampai nggak terkontrol. Terus di sini saya mau menyampaikan tentang tanda dan gejala hipertensi menurut WHO. Bapak Ibu pas awal tahu kena hipertensi, tanda gejalanya apa mawon? Pusing. Terus yang tekuk pusing-pusing, gulung-gulung. Sebelum memasuki ke tanda dan gejala hipertensi, saya jelaskan dulu untuk pengertiannya. Pasti Bapak Ibu sampun mengertos daten pengertian hipertensi. Hipertensi niku tekanan darah tinggi, di mana suatu tekanan darah itu lebih dari 140/90 mmHg. Kalau orang normal itu kan tensinya 120/80. Bisa dikatakan hipertensi kalau tensinya itu lebih dari 140/90. Dan untuk hipertensi ini bisa dikatakan sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam, karena kebanyakan hipertensi itu tidak disertai dengan tanda dan gejala penyakitnya. Jadi tahu-tahu tensinya tinggi, apa tahu-tahu kena serangan jantung. Soalnya tanpa ada gejalanya. Diketahui 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi tidak menimbulkan gejala penyakitnya. Nah ini yang bahaya. Soalnya tidak disertai tanda dan gejala, tahu-tahu udah gagal ginjal, serangan jantung, terus bisa stroke juga. Itulah sebabnya hipertensi dijuluki pembunuh diam-diam atau silent killer. Nah ini tanda dan gejala dari hipertensi. Ya seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Yang pertama itu biasanya pusing, terus sakit kepala sampai muter, terus di tengkok sini sakit, rasanya berat, terus kalau yang hipertensinya sudah tidak terkontrol, biasanya sampai pandangannya kabur, karena itu udah mengalami kerusakan pada vaskuler mata. Jadi di bagian matanya udah mengalami kerusakan. Terus ada yang sampai perdarahan tiba-tiba di hidung, jadi mimisan. Itu biasanya terjadi pada yang hipertensinya tidak terkontrol. Semisal udah tahu dia punya riwayat darah tinggi, tapi tidak rutin minum obatnya. Jadi minum obatnya kalau berobat aja, obatnya habis udah, karena udah gak ada keluhan, udah gak diminum. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Padahal itu yang bikin bahaya itu seperti itu. Soalnya nanti sekalinya tensinya naik itu biasanya lebih dari 200 kadang. Dan itu bisa menyebabkan serangan jantung, stroke. Terus kalau nggak terkontrol bisa gagal ginjal. Lalu ada juga nyeri dada. Nyeri dada ini juga biasanya pada orang yang hipertensinya tidak terkontrol. Karena kan kalau hipertensinya tidak terkontrol, jantung kan bekerjanya lebih berat, lebih keras. Jadi kadang dadanya itu kerasa nyeri. Lalu tanda dan gejala berikutnya ada jantung berdebar-debar, jadi ya deg-degan. Terus bisa sesak nafas juga. Itu karena kerja jantung itu tadi memompa darahnya lebih keras, jadi bisa menyebabkan sesak napas karena jantungnya mungkin udah mulai lelah. Terus bisa telinga berdenging.
terus bisa mudah lelah sama gelisah. Ada gejalanya. Lalu faktor risiko apa sih yang bisa menimbulkan terkena hipertensi? Itu yang pertama itu karena faktor genetik keturunan. Semisal bapak ibunya udah punya riwayat darah tinggi, itu bisa menurunkan. Tapi bisa juga genetik tapi tidak terkena hipertensi karena pola hidupnya. Jadi makannya itu dijaga, sering olahraga, makannya nggak suka yang asin-asin, terus makanan cepat saji tidak suka, itu juga bisa tidak terkena hipertensi walaupun bapak ibunya punya hipertensi. Lalu yang kedua itu faktor umur. Biasanya lansia usianya lebih dari 45 tahun itu biasanya mudah terkena hipertensi. Ya, biasanya para lansia. Terus yang ketiga itu karena asupan makanan yang tinggi garam. Jadi kalau makan itu sukanya yang asin. Padahal garam itu takarannya sehari itu cuma 1 sendok teh, tidak lebih dari itu. Dan garam itu tidak hanya di makanan saja, kan kadang ada di kayak susu kotak, itu kan juga ada kandungan garamnya. Terus makanan cepat saji juga banyak itu kandungan garamnya. Lalu faktor berikutnya itu obesitas, jadi kegemukan. Jadi kalau orangnya udah punya riwayat genetik, terus obesitas, sukanya makan yang asin-asin, itu mudah terkena hipertensi. Jadi kalau bisa, kalau ada faktor genetik, kalau bisa pola makannya dijaga dan sering olahraga. Lalu selanjutnya itu stres. Nah ini kadang susah untuk mengendalikan agar tidak stres. Kadang mendengar kabar apa, terus jadi nggak bisa tidur semalaman, terus jadi kepikiran. Terus selanjutnya merokok dan minum alkohol. Merokok ini juga mempengaruhi karena kandungan rokoknya itu kan ada zat nikotin, itu juga bisa menyumbat pembuluh darah dan bisa menyebabkan hipertensi juga. Lalu ini makanan yang tinggi lemak atau berkolesterol. Jadi makanan yang bersantan, goreng-gorengan. Biasanya kalau buka harus ada gorengan, betul nggih? Kalau nggak ada gorengan kayak ada yang kurang. Gorengan, kalau bisa dikurangi. Kerupuk, itu biasanya kalau makan kalau nggak ada kerupuknya kayak kurang. Dan itu mengandung minyak di kerupuk itu. Terus makanan yang bersantan, terus kayak jeroan, ati, rempelo, itu kan juga mengandung kolesterol. Terus sama kurang olahraga, ini bisa menyebabkan hipertensi. Nih untuk yang merokok, obesitas, pola makannya nggak dijaga, sukanya makan cepat saji kayak burger, sosis. Terus ini stres karena pikiran mungkin kerjaan, masalah. Terus ini apa komplikasinya hipertensi? Ini hipertensi kalau tidak dikendalikan, tidak ditangani dengan benar, misalnya nggak minum obat rutin, itu nanti bisa mengakibatkan komplikasi. Komplikasinya apa saja nanti bisa ke bagian mata, kehilangan penglihatan, terus bisa sampai stroke, bisa gagal ginjal,
bisa juga kerusakan pada pembuluh darah, dan yang bahaya ini serangan jantung, sampai serangan jantung. Lalu bagaimana cara menurunkan tekanan darah? Itu yang pertama merubah pola hidup, sama yang kedua minum obat rutin. Soalnya kalau hipertensi itu minum obatnya seumur hidup. Hipertensi sama gula. Untuk yang pertama merubah pola hidup itu mengatur pola makan. Kalau hipertensi pola makannya dijaga, kurangi yang asin-asin, kurangi yang mengandung natrium, kurangi juga yang mengandung santan, goreng-gorengan, minyak dikurangi. Terus mengurangi asupan garam. Sehari itu 1 sendok teh mawon. Ya. Lalu olahraga teratur. Kalau bisa olahraganya itu kayak senam, jalan, minimal itu 30 menit sehari. Lebih panen deh. Lebih panen aktivitas ngapain aja luwek-luwek olahraga berlebihan olahraga 5 menit kerja keras aku aja. Terus selanjutnya itu hindari stres. Gue tolak stres loh. Oke, aku sih orang dari duit. Cuma kue. Dari stres ini ya susah sih biasanya. Ya bisa kayak cuma dirinya sendiri. Bagaimana caranya mengelola stres? Terus hindari alkohol dan rokok. Lalu mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Gini, semisal lebih usum ngeten niki lah mesti kan sedinten nggih nyambut gawe terus. Saged nggih istirahate nggih dicukupi nggih. Yang penting jangan sampai lupa istirahat. Nanti kalau kecapean nanti jatuhnya kan sakit. Jadi gawean ampun kesempat istirahat. Untuk olahraga, melakukan olahraga seperti senam, jalan cepat, bersepeda santai, dan berenang minimal 30 menit per hari atau 3-5 hari dalam seminggu. Lalu yang kedua, cara menurunkan tekanan darah itu dengan minum obat tensi secara rutin sesuai anjuran dokter. Obat hipertensi tidak ada yang menyembuhkan, tetapi hanya bersifat mengontrol. Jadi selama ini jenengan itu minum obat itu tidak bisa sembuh. Jadi cuma terkontrol tensinya saja. Jadi kalau semisal sehari nggak minum obat, kadang tensinya ada yang langsung naik. Apalagi seminggu, sebulan nggak minum.
Seperti itu. Jadi minum obatnya seumur hidup. Jadi untuk putra-putranya jenengan yang belum terkena hipertensi, kalau bisa diberitahu jangan sampai terkena hipertensi. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Soalnya kalau sekali sudah terkena hipertensi, minum obatnya seumur hidup. Lalu jika tidak minum obat teratur, maka tekanan darahnya bisa naik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Boten? Boten nih. Di sini yang paling lama ikut Prolanis berapa tahun? 10 tahun ada? Ada. Berarti udah 10 tahun lebih deh menuju obat tensi deh. Apa ngantos bosen deh? Mulai bosan ini Bu. Mulai bosen. Soalnya setiap hari minumnya dan bertahun-tahun. Jadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi putra-putra di jenengan itu kan berarti kan udah punya genetik ya, keturunan ya. Jadi kalau bisa diberitahu untuk pola makannya. Biasanya anak zaman sekarang itu kan makannya kan sukanya yang cepat saji, terus makan frozen food, makanannya dibekukan. Itu kan banyak mengandung natriumnya, pengawetnya juga. Jadi ya nggak bagus buat tubuh. Terus sering makannya biasanya goreng-gorengan, serba yang digoreng. Terus jarang makan sayur. Padahal sayur itu ya penting. Malah lebih bagus makan sayur. Dan makanan yang berminyak, yang mengandung kolesterol. Soalnya darah tinggi sama kolesterol itu biasanya berkaitan. Kadang kolesterolnya tinggi, itu karena itu tadi untuk pola makannya tidak dijaga, makannya sembarangan, yang penting enak. Biasanya makanan yang tidak sehat itu yang enak biasanya. Simpel, cepat.
Siapa yang tidak mau menjadi pengendara tidak? Ini ada video Setiap orang mendengarkannya saja sudah khawatir. Apa yang membuat orang menjadi khawatir? Apakah benar yang merupakan penyakit keturunan? Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu di atas 140/90. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan kematian. Seseorang dapat mengalami tekanan darah rendah apabila semakin banyak darah yang ada di bawah jantung dan akibat sulitnya menggunakan penyakit darah. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara umum pada penelitian. Hal ini direkomendasikan bagi pasien dengan hipertensi dan pemeriksaan. Cara memantaunya adalah dengan mengenal gejala hipertensi. Apa gejala hipertensi? Bu Kami Jati, Pak Pujo Sarono Warungandong. Bu Sarti Nenggondang, Pak Edi Manjalaan Pucung.